Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat semua ya? Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Pak. Masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah. Kalian sehat semua, bisa dapat datang pada pertemuan Bapak pada hari ini. Baik, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga dengan harapan, semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Dengan harapan semoga pembelajaran pada kali ini dapat hikmahnya juga. Amin. Amin. Baik, untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya terlebih dahulu. Mungkin sebelum mengawali pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pada pertemuan kali sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah kalian masih ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang materi apa? Masih ingat? Lupa. Lupa ya? Ya. Untuk materi kemarin kita membahas mengenai materi husnuzon. Ada yang masih ingat husnuzon itu apa? Prasangka baik. Prasangka baik. Yang lain masih ingat? Pikiran positif. Ya, betul. Jadi husnuzon sama suuzon itu berbeda ya. Kalau husnuzon itu berpikir positif atau baik, sedangkan suuzon kebalikannya, pikiran buruk atau negatif. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Khulafaur Rasyidin. Kalian pernah dengar kata Khulafaur Rasyidin? Pernah. Khulafaur Rasyidin. Pernah dengar? Pernah. Kata Khulafaur Rasyidin. Pernah. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Sahabat Bang? Nabi. Sahabat Nabi. Yang lain? Sahabat Nabi yang ada 4. Sahabat Nabi yang ada 4. Boleh. Yang lain? 4 sahabat Nabi. 4 sahabat Nabi. Pak. Nah, semuanya benar. Jadi Khulafaur Rasyidin itu bisa diartikan sebagai para pemimpin yang menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi mereka merupakan khalifah atau pemimpin yang pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin umat Islam yang menggantikan Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW wafat. Mereka merupakan khalifah atau pemimpin yang memimpin umat Islam dengan baik, adil, jujur, dan berdasarkan Al-Quran serta sunnah Nabi. Nah, jadi secara bahasa Khulafaur itu bisa diartikan sebagai pengganti atau hulafa. Al-hulafa itu artinya pengganti. Nah, sedangkan Rasyidin atau Ar-Rasyidin itu bisa diartikan pengganti Dapat petunjuk. orang yang dapat petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait pengertian Khulafaur Rasyidin ada yang dipertanyakan? Cukup ya? Oke, lanjut. Mengenai latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Terkait yang melatar belakangi munculnya Khulafaur Rasyidin, sebelumnya Bapak ingin bertanya, kan tadi ada yang menjawab
sahabat Nabi itu kan ada 4. Mungkin bisa disebutkan bersama-sama. Ada siapa saja sahabat Nabi yang 4? Abu Abu Bakar. Bakar. Kedua, Ali. urut-urut. Umar siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi, umat Islam itu mengalami kebingungan tentang siapa yang akan memimpin umat. Jadi sahabat itu mempunyai rencana untuk bermusyawarah, berkumpul untuk membahas untuk menggantikan Rasulullah SAW setelah wafat. Jadi para sahabat itu membahas pengganti pemimpin setelah Rasulullah SAW, yaitu dalam musyawarahnya itu hasilnya para sahabat berkumpul untuk bermusyawarah. Dari musyawarah itu dipilihlah sebagai khalifah pertama, yaitu terpilih khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Untuk selanjutnya yaitu tujuan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, menyatukan umat Islam. Jadi Khulafaur Rasyidin ini berupaya menjaga peraturan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka menghadapi berbagai perpecahan, baik dari dalam umat sendiri maupun dari luar, dengan kepemimpinan yang adil dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Abu Bakar As-Siddiq juga misalnya memadamkan pemberontakan orang-orang murtad dan pemalsuan Nabi untuk menjaga keutuhan umat. Dan tujuan kepemimpinan khalifah yang kedua yaitu melanjutkan perjuangan dakwah. Jadi para khalifah menegaskan misi Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam ke berbagai wilayah. Misalnya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga Persia, ke negeri Sam dan juga negara Mesir. Ini dilakukan bukan hanya untuk kekuasaan, tapi untuk menyebarkan ajaran Islam secara luas dan damai. Dan tujuan ketiga yaitu menegaskan hukum Islam. Kepemimpinan mereka sangat berlandaskan pada hukum Islam. Mereka memastikan hukum Allah ditegakkan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya Umar bin Khattab dikenal sangat tegas dalam keadilan, dan Ali bin Abi Thalib dikenal dengan pengetahuannya dalam hukum-hukum Islam. Dan tujuan yang terakhir yaitu menjaga agama dan negara. Maksudnya di sini Khulafaur Rasyidin menjaga kemurnian ajaran Islam serta keamanan dan stabilitas negara Islam. Jadi mereka memperkuat sistem pemerintahan, menetapkan Baitul Mal atau perbendaharaan negara, dan membentuk pasukan pertahanan sekaligus memperhatikan kesejahteraan rakyat dan keterlibatan sosial. Nah, di sini ada Abu Bakar As-Siddiq. Siapa sih Abu Bakar As-Siddiq itu? Mungkin ada yang tahu? Sahabat Nabi. Betul, sahabat Nabi. Jadi Khalifah yang pertama. ya benar, khalifah yang pertama. Nah, ini selanjutnya ada biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nama Abu Bakar As-Siddiq ini sebenarnya bukan Abu Bakar As-Siddiq, melainkan adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir al-Quraisy al-Taimi. Jadi bertemu dengan nasab dengan Rasulullah SAW pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi beliau lahir pada tahun 573 Masehi di kota Mekah dan wafat pada 634 Masehi atau 13 Hijriah di usia 63 tahun. Beliau juga sahabat terdekat Nabi dan anak pertama dari laki-laki yang masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq juga terkenal dengan kebaikan,
keberaniannya, kokoh pendirian, dan juga ramah, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang pelik, yang memiliki azimah, fakih, penyabar, rendah hati, wirai, zuhud, dan tawakal. Lalu Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun atau 11 sampai 13 Hijriah, 632 sampai 634 Masehi. Ia diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah. Jadi untuk selanjutnya prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq yang pertama yaitu memadamkan gerakan murtad dan nabi palsu. Jadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW itu banyak kabilah yang murtad dan muncul nabi-nabi palsu. Sehingga seperti Musailamah al-Kadzdzab. Jadi Abu Bakar memimpin perang Riddah untuk memadamkan gerakan ini dengan mengembalikan umat ke jalan yang benar. Yang kedua yaitu mengirim ekspedisi ke Syam. Jadi Abu Bakar melanjutkan rencana Nabi Muhammad SAW untuk mengirim ke wilayah Syam di bawah pimpinan Utsman bin Zaid. Ekspedisi ini menunjukkan kekuatan Islam dan memperluas wilayah dakwah. Dan selanjutnya yaitu mengumpulkan mushaf Al-Quran. Maksudnya di sini yaitu prestasi yang ketiga, karena banyak penghafal Al-Quran yang telah gugur dalam perang Yamamah yang namanya, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan dan membuktikan Al-Quran agar tidak hilang. Jadi tersebut awal kondisi mushaf Al-Quran. Prestasi yang keempat yaitu menjaga persatuan umat Islam. Dalam masa penuh tantangan dan gejolak, Abu Bakar ini berhasil menyatukan kembali umat Islam, memperkuat kepemimpinannya dan juga memastikan kelanjutan pemerintah Islam yang stabil. Dari sini paham mulai awal pengertian sampai prestasi Khalifah Abu Bakar. Pak, boleh tanya Pak? Boleh tanya apa? Mau tanya Pak, saat musyawarah pemilihan khalifah itu kan akhirnya terpilih Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang saya ingin tanyakan tuh Pak, kenapa kok bisa terpilih Khalifah Abu Bakar As-Siddiq Pak? Kenapa kok nggak yang lain seperti Utsman, Umar bin Khattab, sama Ali bin Abi Thalib? Masih ada yang lain juga, sahabat-sahabat yang lain yang juga sama-sama menjumpai dan mencari ilmunya itu dapatnya dari Nabi langsung gitu Pak. Kenapa kok bisa terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq Pak? Ya, waktu musyawarah kenapa terpilihnya Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq? Jadi mungkin pemahaman Bapak kenapa pengganti pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, mungkin Abu Bakar As-Siddiq ini emang mulai enggak apa namanya menemani Rasulullah. karena sudah lama menemani Rasulullah dan juga menemani Rasulullah hijrah ke Mekah, ke Madinah, seperti itu. Mungkin Rasulullah lebih mempercayai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Enggak, Rasulnya sudah wafat Pak. enggak, maksudnya itu ya tahu Rasulnya sudah wafat. Apa namanya? Dari sahabat-sahabat itu mungkin mempercayai kepada Abu Bakar karena kedekatannya Abu Bakar dengan Rasulullah gitu. Gimana? Nah, untuk selanjutnya yaitu Bapak ada beberapa pertanyaan. Saya.
Ada 2 pertanyaan sih. Mana lah? Saya. Mana lah? Belum coba. Saya. Oke. Si, angkat tangan cepet-cepetan ya. Bapak, Saya. Bapak bacakan langsung angkat tangan. Si, mudun. Tahun berapa lahir dan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq? Barengan. Sweet. Oke, kamu lahir aku wafat. Aku wafatnya. Kamu wafat ya? Ya, guys. Aku lahirnya 573 Masehi. Terus wafatnya 600. Enggak. Hmm? Satu-satu. Iya, iya. Bapak terbagi 2, Pak. Nanti di Google. Bisa diulang jawabannya tahun berapa lahirnya Abu Bakar Siddiq? 573 Masehi. Ya, betul. Untuk wafatnya tahun berapa? 634 Masehi. Nah, betul. Untuk pertanyaan Iya. yang kedua, Saya Pak. si cepet-cepetan. Ayo. Berapa lama Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah? Saya. Boleh. 2 tahun. 2 tahun? Ya. Dari 63. Dari 632 sampai 634. Oke, betul. Jadi yang laki jawab, yang perempuan juga jawab. Yeay! Akhirnya sudah Lagi. selesai. Minumnya mana, Pak? 16. 17. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini terkait materi Khulafaur Rasyidin. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Ketua kelas bisa ditutup terlebih dahulu dengan bacaan kafaratul majlis. Baik, setelah selesai belajar kita ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulin dulu jajannya. Baik, untuk penampilan Mas Amin sudah cukup bagus. Materi yang diajarkan sudah jelas, tetapi kurang menguasai materi. Iya. Untuk tujuan pembelajaran belum ada. Terus interaksi pada siswa itu kurang ya, kurang, dan sebaiknya untuk setiap slide kalau bisa dikasih contoh atau ilustrasi. Gambaran. Oke. Dan terakhir untuk rangkuman belum ada, kesimpulan cukup. Baik, terima kasih refleksi buat saya. Sebelum saya praktek, jujur saja tidak ada persiapan sama sekali. Emang saya kerjain PPT ini semalam jam 1 malam. Jam 1 malam sampai hampir subuh itu. Nah dari situ emang sulit juga materinya tentang sejarah, jadi gak ada waktu untuk Belajar. menguasai materi juga. Nah, waktu habis bangun tadi subuh berusaha untuk belajar tapi ngantuk. Jadi sulit untuk masuk materi. Jadi pasrah aja, pokok tampil gitu. Nah, setelah tampil ini kecewa pol karena nggak sesuai ekspektasi. Sedih banget. Nggak. Mungkin cukup itu saja. Nah.